Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wasallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, di pagi yang penuh rahmat dan keberkatan ini dibacakan hadis Nabi yang sudah pernah dibacakan dulu ya. Katanya orang yang berada di rumah Allah, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim muttafaq alaih, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, malaikat mendoakan kamu madama fi majlisil ladzi shalla fih, kalau orang itu masih bertahan duduk di rumah Allah. Tadi kita sudah sholat, sebelum sholat fardu, sholat sunat. Sekarang kita lanjutkan sejenak bersama hadis Nabi ini. Orang yang masih berada di rumah Allah katanya mendapat doa malaikat. Yaquluna, doanya apa? Allahummarhamhu, ya Allah beri orang ini rahmat. Yang kedua, Allah maghfirlahu, ya Allah ampunkan dosanya. Yang ketiga, Allahumma tub alaih, ya Allah terima tobatnya. Tiga ya, tiga doa malaikat. Rahmat, rahmah juga bahasa kitanya ya. Maghfirah, maghfirah belum menyerap dalam bahasa kita lagi, tapi dah mulai sikit-sikit. Rahmat sudah menyerap, penyerapannya perlu disempurnakan. Yang kedua, maghfirah, maghfirah belum menyerap. Biasanya dia diterjemah dengan keampunan, tapi tidak salah kalau kita gunakan istilah ini, karena tiga istilah itu dua sudah dipakai, tinggal lagi satu yang belum dipakai. Yang ketiga, taubah, taubatnya orang kita. Jadi rahmat, maghfirah dan taubat. Rahmat ini, ya Allah beri mereka rahmat. Rahmat itu nak bicara seminggu pun tidak habis barangkali. Rahmat itu sangat luas, dan kita ini berbalut rahmat. Yang ada pada kita ini rahmat Allah. Kita sehat, alhamdulillah, itu rahmat. Kita sudah bangun tidur, alhamdulillah, itu rahmat. Tidur itu rahmat, sehat itu rahmat. Kita masih normal, panca inderanya, organ-organnya semuanya masih aktif, itu rahmat. Allah ngasih kita nyawa, Allah ngasih kita peluang hidup, kesempatan hidup. Allah kasih kita akal, Allah kasih kita pikiran, hati. Allah kasih kita iman. Iman ini rahmat yang besar. Dengan imanlah orang itu datang ke masjid. Tengok ayat yang menyanjung orang datang ke masjid ya. Lihat ayat yang menyanjung orang datang ke masjid. Kenapa orang itu mau ke masjid? Katanya karena imannya. Karena imannya. Karena iman. Karena imanlah mereka ke masjid. Dulu sudah pernah disebut ayat ini. Ayat dalam surah At-Taubah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Katanya, yang rajin datang ke rumah Allah itulah yang beriman. Subhanallah. Kenapa mereka mau datang? Karena mereka merealisasikan imannya, membuktikan imannya. Ayat 18 surah Taubat halaman 189. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang rajin datang ke rumah Allah itulah yang beriman kepada Allah. Disanjung di sini ya. Sanjungan ini mengandung makna himbauan, mengandung makna perintah. Artinya apa? Datanglah ke rumah Allah kalau kamu mau membuktikan kamu itu beriman. Sahutlah panggilan Allah, penuhilah panggilan Allah, imarahkanlah ke rumah Allah ini. Innama ya'muru masajidallah, yang mau mengimarahkan rumah Allah itu. Imarah pun sudah masuk dalam bahasa kita ya. Imarah, menyemarakkan, mentakmir. Ada juga dipakai takmir. Kalau di Malaysia, Brunei pakai takmir. Majelis takmir masjid katanya. Artinya panitia yang berusaha macam mana supaya masjid itu makmur. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang mau datang ke rumah Allah itu yang beriman. Yang tak mau datang itu macam mana?
berarti ada masalah iman pada dirinya. Kenapa tak mau datang ya? Man amana billah, itulah yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, itulah juga yang beriman kepada hari kemudian. Kalau ingat hari kiamat, ingat nak mati, ingat kubur, mesti kau masjid. Kenapa tak ingat? Banyak hambatannya, banyak halangannya, banyak hijabnya. Hati itu terhijab, terdinding. Di dinding dihijab oleh faktor-faktor seperti harta benda, kekayaan, urusan ini, urusan itu, urusan keluarga. Mendindingnya datang ke masjid. Sibuk memikirkan urusan-urusan yang lain, lupa masjid, lupa hari kemudian. Man amana billahi wal yaumil akhir, itulah yang beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Karena dalam hadis banyak dikatakan di antara yang selamat nanti dari kemudian itu pencinta masjid. Subhanallah. Di antara yang selamat nanti pencinta masjid. Dulu pernah disampaikan doanya ya, ya Allah, jadikanlah kami ini orang mencintai rumahmu sampai ke penghujung usia hingga ke anak cucu. Bagus kita baca doa itu supaya kita semakin cinta ke rumah Allah ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini pencinta rumahmu sampai penghujung usia, sampai mati. Dan anak cucu juga. Allahumma ja'alni minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Subhanallah. Subhanallah. Man ana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah, katanya. Itulah yang beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian dan aqamas salah. Ini banyak orang kita yang belum paham. Aqamas salah, menegakkan salat, menerapkan salat itu di masjid. Itu maksud ayat ini ya. Bukan tak sah sembahyang di rumah. Tapi jauhlah perbedaannya ya. Kecuali kalau dia ada keadaan, ada hal, ada urusan, ada kesibukan. Itu lain ceritanya. Orang yang ada kesibukan seperti sakit, kesibukan seperti musafir, bepergian, tidak datang dia ke masjid tempat dia solat, biasanya solat di masjid dagang mutakin. Lalu dia musafir, dia dapat dua pahala. Pahala solat di sini dapat penuh, pahala musafirnya dapat. Orang yang biasa solat di tempat yang terdekat dengan rumahnya, masjid ataupun musalla, lalu dia sakit. Contoh, mudah-mudahan tidak sakit ya. Saat dia sakit, dia dapat juga pahala yang dia tidak pergi. Pahala seperti biasa dapat, pahala sakitnya dapat. Ada ulama dulu kalau mereka sakit, mereka tak minta kesembuhan. Biarlah, katanya, saya ini diuji nih, saya ini dapat pahala yang besar. Kalau karena orang itu sakit, paling kurang pahala sakit, dosanya diampunkan, derajatnya naik. Sakit itu menaikkan derajat, musibah itu menaikkan derajat. Subhanallah, subhanallah. Dia bisa menerapkan kesabaran. Kalau dia sabar menghadap sakit itu, pahala sabar tidak dapat dikira, tidak dapat terkira, tidak dapat menghitungnya. Jadi dalam ayat tadi, wa aqamas salah, menegakkan salat. As-salah ini ya, as-salah itu masalah lagi. As-salah yang betul, salat fardunya mesti di masjid, kemudian salat sunatnya mesti lengkap. Itu salatnya betul. Salat sunatnya mesti banyak. Ada orang dulu tadi malam saya baca 1000 rakaat salatnya satu hari, satu malam. Subhanallah. Kerja lain kerja juga, tugas lain jalan, tapi bisa salat 1000 rakaat sehari semalam. Ada dibaca tadi malam. Kenapa bisa? Itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Kenapa dia bisa? Allah menolongnya. Sejam bagi dia tidak sama sejam dengan kita. Itu namanya barakah. Barakah, keberkatan. Keberkatan itu apa artinya? Dalam masa yang pendek orang itu bisa membuat banyak ibadat. Itu barakah. Lawan barakah itu apa? Lawannya nikmah, bencana.
Apa itu? Habis masa yang panjang, tidak ada hasilnya untuk agama. La ilaha illallah. Dicabut keberkatan waktu, dicabut keberkatan usia, dicabut keberkatan keluarga. Keluarganya banyak masalah. Patutnya keluarga itu saling menyempurnakan, saling mendukung, saling membantu, saling melengkapi. Ikon ndak saling siku menyiku, saling runtuh meruntuhan. Susah banyak. Ketua keluarga susah, ayah susah, mak susah, kadang-kadang begitulah ya. Kalau keberkatan dicabut, keluarga itu banyak masalah. Kalau Allah memberi keberkatan, insya Allah walaupun ada masalah tapi mudah diselesaikan. Saling memaafkan, saling mengabaikan, saling berpikiran positif. Baiklah. Kemudian bilangnya di sini lagi sesudah waqamas salah wa ataz zakah, menunaikan zakat. Sama dengan salat, sama-sama rukun Islam ya. Walam yakhsha illallah, mereka takut kepada Allah. Kenapa datang ke masjid? Takut. Dari satu sisi takut. Takut apa? Takut kita terusir dari rahmat Allah. Itu maka kita masuk masjid, kita disunatkan berdoa agar terbukanya pintu rahmat Allah. Maghfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Subhanallah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ini penutup ayat. Inilah orang yang diberi hidayah oleh Allah. Inilah orang yang dibimbing oleh Allah, yang mau mencintai masjid tadi. Jadi itu tadi 3 doa malaikat ya, supaya diberi rahmat. Rahmat itu luas. Mau saja ke masjid, disitulah pintu rahmat yang luas. Insya Allah. Kemudian yang kedua, maghfirah, keampunan. Keampunan ini kalau Allah mengasihi kita keampunan, subhanallah, subhanallah. Tidak ada masalah dengan Allah lagi. Segala kesilapan kita akan diabaikan Allah. Kasus-kasus yang tidak baik dilupakan. Diambil yang baik-baik saja. Kalau Allah memberi maghfirah, keampunan, insya Allah ketaatan mudah dilakukan, senang dilakukan. Yang ketiga, wa tub alaih, terima tobatnya. Kalau orang itu tergolong orang yang bertobat, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Malaikat mendoakan. Doa malaikat itu tidak berhenti. Doa malaikat itu tidak berhenti. Siang, malam, petang, pagi. Kita kerja, kita istirahat, kita tidur. Doanya on. Jalan terus 24 jam. Kemudian orang yang tobat juga dalam hadis, dalam banyak hadis dan dalam ayat lain juga, katanya orang yang mau bertobat itu kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin, ayat 222 suratul Baqarah. Ayat 222 ya. 222 suratul Baqarah mengatakan Allah itu mencintai orang yang bertaubat. Subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya ya. Itu saya dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemarin tidak sempat datang, dan kemarinnya itu sholat subuh di Kota Nopan, terus ke Purba Baru. Pulangnya dari sana dah lewat tengah malam. Jadi kemarin subuh sholat di Bandar Jos saja. Tapi ada juga tazkirah di sana 8 menit. Begitulah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disanjung dalam ayat 18 surat Taubah tadi, pencinta masjid, mudah-mudahan ya. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa ardana ya karim ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, jadikanlah kami ini jemaah yang Kau ampunkan dosanya ya Allah, yang selalu mendapat doa malaikat, mendapat doa rahmat, doa keampunan, maghfirah dan doa taubat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ahlul taubah wa ahlul maghfirah wa ahlul rahmah ya mujibas sa'ilin. Demikian juga ahli keluarga kami ya Allah, anak cucu kami, anak istri kami, anak keponakan kami ya Allah. Jadikanlah semuanya pencinta rumahmu, pencinta kitab sucimu, pencinta ilmu, pencinta para salihin ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.